Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami selingkuh dengan mantan pacar dan mertua merestui perselingkuhan tersebut. Aku dibuang dan dicampakkan dari rumahku sendiri. Mereka tidak tahu jika aku adalah pewaris perusahaan terbesar di kota. Ku balas mereka hingga menyesal. Langkah kakinya terdengar pelan menuruni anak tangga dari kamar ke dapur. Jam di dinding menunjukkan pukul 5.30 pagi. Namun matanya sudah sepenuhnya terbuka sejak adzan subuh berkumandang. Rumah itu masih sepi. Tak ada suara selain dentingan sendok dari tangannya yang tengah mengaduk bubur ayam hangat. Ia menyendok perlahan, mengecilkan api, lalu mulai menata meja makan. 2 piring putih porselen, 2 sendok, dan 2 gelas kaca bening. Semua tampak rapi, seperti biasa. Satu hal yang selalu ia jaga sejak menjadi istri Arman. Puspa menatap wajahnya sebentar di kaca lemari dapur. Wajah bulatnya terlihat tenang. Tak ada make-up tebal. Hanya alis yang dirapikan dan bibir yang dilembabkan sedikit oleh pelembab alami. Ia tahu dirinya bukan tipikal wanita glamor, tapi ia selalu berusaha tampil bersih dan sopan. Tangannya sibuk mengiris daun bawang ketika suara langkah kaki terdengar dari tangga atas. Pagi, suara Arman terdengar dingin. Pagi, Mas, jawab Puspa lembut. Aku buatin bubur ayam. Kamu suka, kan? Arman hanya mengangguk lalu duduk di meja. Puspa menuangkan bubur ke mangkuknya, menaruh sambal dan kerupuk di sampingnya. Lelaki itu mulai makan tanpa mengucapkan terima kasih. Puspa sudah terbiasa. Dulu, suaminya itu selalu memuji masakannya. Tapi sekarang, tidak lagi. Mas mau diantar kerja? Tanya Puspa hati-hati sambil duduk di depannya. Enggak usah. Aku bawa mobil sendiri. Lagi banyak urusan. Oh, ucap Puspa pelan, tak tahu harus menanggapi bagaimana. Selama beberapa bulan terakhir, Arman memang makin tertutup. Sering lembur, sering pulang larut, dan kadang tidak memberi kabar. Dulu, Puspa selalu mendapatkan pelukan dan ciuman di pagi hari. Kini, suaminya seperti orang asing yang sekadar numpang lewat di rumahnya sendiri. Setelah sarapan selesai, Arman buru-buru berdiri. Ia menyambar kunci mobil dan jas kerjanya. Tanpa melihat ke arah Puspa, ia berkata, "Aku pergi dulu." "Assalamualaikum," ucap Puspa setengah berbisik. Tak ada jawaban. Pintu tertutup cepat. Hening lagi. Puspa menatap kosong ke arah pintu. Hatinya nyeri. Tapi ia menarik napas panjang dan mulai membereskan meja. Ia tak pernah menuntut cinta yang berlebihan. Ia hanya ingin diperlakukan seperti istri yang berharga. Selesai membereskan dapur, Puspa mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai. Ia tahu Ibu Ratna, mertuanya, tidak suka jika rumah terlihat sedikit saja berdebu. Ibu Ratna selalu perfeksionis, dan seolah mencari-cari kesalahan Puspa sejak awal. Padahal, saat pernikahan mereka dulu, Puspa sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Ia tak hanya mempelajari kebiasaan Arman, tapi juga mencoba memahami sikap mertuanya. Namun, semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin ia merasa dirinya seperti orang asing. Siang hari, ketika matahari mulai menyengat dari jendela dapur, Puspa menyiapkan makan siang. Hari ini ia masak sayur lodeh dan ikan goreng, makanan kesukaan mertuanya. Meski tahu Ibu Ratna jarang mengakui hasil masakannya enak, Puspa tetap berusaha. Tak lama, suara khas langkah kaki bersepatu hak terdengar memasuki rumah. Puspa langsung keluar dari dapur dan menyambut. "Assalamualaikum, Bu." Ibu Ratna menoleh sekilas. "Waalaikumsalam. Kamu masak apa? Jangan asal ya. Aku lagi sakit lambung." "Sayur lodeh dan ikan goreng, Bu. Tanpa santan. Aku ganti pakai susu low fat." Semoga enak. Aku gak mau sakit gara-gara masakan kamu," balas ibu mertua itu sambil menaruh tas tangan di sofa. Puspa hanya tersenyum kecil. Ia tahu, tak akan pernah mendapat pujian dari wanita itu. Sejak menikah dengan Arman, ia seperti harus selalu membuktikan bahwa dirinya layak. Setelah makan siang, Puspa menemani ibu mertuanya duduk di ruang tamu sambil menyuguhkan teh hangat. Mereka berbicara seadanya.
Dengan Ibu Ratna lebih sering mengomentari artis di TV daripada mengajak ngobrol menantunya. Sore hari, Puspa pergi ke taman belakang untuk menyiram bunga. Ia menyukai ketenangan di sana. Hanya ada suara burung dan angin. Di sanalah kadang ia menenangkan pikirannya, membiarkan air mata jatuh tanpa ada yang melihat. Ia duduk di bangku taman kecil. Tangannya mengelus perutnya pelan. Hatinya meringis. Sudah 2 tahun menikah, namun belum juga diberi keturunan. Ia tahu itu salah satu alasan ibu mertua tidak menyukainya. Tapi Puspa tak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Malam datang pelan. Puspa menyiapkan makan malam meski tahu Arman belum tentu pulang. Dan benar, saat jam menunjukkan pukul 9 malam, ia menerima pesan singkat. Lembur. Gak usah ditungguin. Tak ada emotikon. Tak ada sapaan. Puspa memandangi layar ponsel lama. Ia merasakan kehampaan yang makin menjadi. Beberapa kali ia pernah mencoba membahas perubahan sikap Arman, tapi suaminya hanya menjawab singkat. Kadang mengelak, kadang marah. Pernah sekali Arman berkata, "Aku capek kerja terus kamu drama." Puspa tak membalas. Ia tahu jika ia memaksa bicara, itu hanya akan memperkeruh suasana. Namun hatinya menjerit, memendam pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Ia tak tahu harus cerita ke siapa. Ia tak punya sahabat dekat karena sejak menikah, ia benar-benar fokus pada rumah tangga. Ibunya sudah lama wafat. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang dulu selalu menjadi tempat bersandar. Namun kini hanya tinggal kenangan. Puspa masih ingat wajah ayahnya yang tenang, bijak, dan penuh kasih. Dan ayahnya lah yang dulu memberikan pesan terakhir. "Nak, simpan semua warisan ini. Suatu saat, jika kamu terluka, kamu bisa berdiri dengan apa yang aku titipkan." Puspa mengangguk dalam hati. Ia tak pernah berniat menggunakan nama besar keluarganya. Ia memilih hidup sederhana, tak ingin membuat Arman merasa rendah diri. Tapi kini, ia mulai mempertanyakan keputusan itu. Apakah ia terlalu bodoh? Terlalu percaya? Terlalu cinta? Puspa mematikan lampu ruang makan. Ia naik ke kamar dengan langkah gontai. Tempat tidur terasa dingin tanpa Arman. Ia meraih sajadah dan duduk lama dalam sujud. Hanya kepada Tuhan, ia bisa bicara jujur tanpa takut dihakimi. Air matanya tumpah diam-diam. Ya Allah, jika ini memang jalan yang harus aku lalui, beri aku kekuatan. Jika aku harus pergi, tunjukkan aku caranya. Tapi jika masih ada harapan, tunjukkan padaku bahwa dia masih mencintaiku. Ia tidur dengan mata sembab. Dalam mimpinya, ia kembali ke masa awal pernikahan. Ketika Arman menatapnya dengan cinta. Ketika mereka duduk berdua di taman, berbagi impian. Saat Puspa membuka matanya keesokan pagi, mimpinya itu seperti jauh. Seakan itu kisah milik orang lain. Dan di pagi berikutnya, segalanya mulai berubah perlahan. Tapi Puspa belum tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Puspa menatap layar ponsel yang mulai retak di sudut, tangannya menggenggam erat. Pesan itu singkat, hanya 2 kata. Lembur. Jangan ganggu. Ia membacanya berulang kali. 2 kata yang menusuk lebih dalam dari sebilah pisau. Sudah 2 minggu berturut-turut Arman pulang di atas pukul 11 malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Dan setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama, kerja, deadline, atau lagi rapat mendadak. Puspa ingin percaya. Ia sungguh ingin percaya bahwa suaminya benar-benar sibuk. Tapi nalurinya menolak. Sesuatu dalam hati kecilnya berbisik bahwa ada sesuatu yang tak beres. Di meja makan, makanan sudah disiapkan sejak jam 7. Sup ayam, tempe goreng, dan sambal tomat. Arman suka sup buatan Puspa. Dulu, selalu habis 2 mangkuk. Tapi malam ini, kembali dingin tak tersentuh. Puspa berdiri dari kursi, mematikan lampu ruang makan, dan naik ke kamar. Ia duduk di sisi tempat tidur. Satu sisi kosong. Seperti malam-malam sebelumnya. Hanya bantal dan selimut yang rapi tanpa bekas tidur. Ponselnya masih digenggam. Ia menekan kontak suaminya, tapi tak jadi menelpon. Sudah terlalu sering ia mendapat jawaban sinis. Pernah suatu malam ia mencoba menelpon saat pukul 2 pagi. Pikirnya, suaminya pasti sudah selesai kerja. Tapi yang terdengar hanya suara lelah penuh emosi. Apa sih?
Kamu gak tahu aku capek kerja. Lalu sambungan terputus. Puspa hanya diam. Ia tahu ia tak akan menang jika memaksa bicara. Ia hanya bisa menyimpan semua di dadanya. Pagi berikutnya, Puspa sudah bangun sejak subuh. Matanya sembab. Ia tetap menyiapkan sarapan, meski tahu suaminya belum tentu menyentuhnya. Hari ini ia membuat nasi goreng udang kesukaan Arman. Ia tahu betul semua makanan favorit suaminya. Karena sejak awal pernikahan, ia yang selalu memperhatikan detail kecil itu. Tapi pagi ini, Arman turun dari kamar tanpa menatap matanya sama sekali. "Mas, ini nasi goreng udangnya. Baru jadi," ucap Puspa mencoba ramah. Arman melirik meja lalu membuka kulkas. "Aku gak selera. Beli aja di luar," katanya tanpa perasaan. Puspa membeku beberapa detik. Ia tak tahu harus membalas apa. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" tanyanya hati-hati. "Aku buru-buru. Besok aja. Kita gak pernah bicara lagi. Aku cuma mau tahu, kamu baik-baik aja atau..." "Udahlah, Puspa. Aku capek," potong Arman, lalu mengambil jasnya dan keluar rumah. Puspa tak mengejarnya. Ia berdiri diam seperti patung di dapur. Tatapannya kosong. Lidahnya keluh. Hatinya lah yang berteriak paling keras. Siang harinya, Puspa pergi ke supermarket sendirian. Di tempat parkir, saat baru keluar dari mobil, matanya tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Sosok Arman. Bersama seorang wanita. Langkah Puspa otomatis terhenti. Jantungnya berdetak keras. Wanita itu cantik, tinggi, berambut panjang, mengenakan rok pendek dan kemeja putih ketat. Mereka berjalan berdekatan, tertawa pelan. Arman bahkan memegang pundak wanita itu. Wajahnya bersinar, berbeda jauh dari wajah letih dan dingin yang ia tunjukkan pada Puspa. Puspa tak sanggup bergerak. Mereka lewat hanya beberapa meter darinya, tapi Arman tak menyadari kehadirannya. Atau pura-pura tidak melihat, ia berdiri seperti tersengat listrik. Ingin rasanya ia mengejar, bertanya, marah, atau sekadar menatap mata suaminya. Tapi kakinya tak mau bergerak. Ia hanya mampu menatap punggung mereka menjauh. Hari itu Puspa kembali ke rumah dengan tangan gemetar. Belanjaannya hampir terjatuh saat dibawa ke dapur. Pikirannya kosong. Tubuhnya seperti berjalan sendiri. Tapi hatinya penuh sesak. Malam harinya, Puspa memberanikan diri menunggu Arman di ruang tengah. Jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Ia duduk dengan gelisah, jari-jari saling menggenggam erat. Pukul 11.17, suara mobil masuk ke halaman. Puspa berdiri. Ia menunggu hingga pintu dibuka. Arman masuk dengan wajah datar, seperti biasa. "Mas," sapa Puspa. "Kita bisa bicara." "Sekarang?" tanya Arman tanpa menatapnya. "Iya. Aku lihat Mas tadi di supermarket." Arman berhenti membuka sepatu. Ia menatap Puspa dengan tatapan tajam. "Kamu ngikutin aku?" "Enggak. Aku kebetulan lihat." "Itu bukan urusanmu, Puspa." "Mas, kamu suami aku. Tentu itu urusan aku." "Capek aku." "Ya." Arman mengangkat suara. "Kamu gak ngerti juga. Aku cuma ngobrol sama teman lama." "Teman lama?" Suara Puspa mulai lirih. "Yang kamu peluk di depan umum?" "Udahlah. Jangan lebay. Aku lagi banyak masalah di kantor, kamu malah cemburu buta." "Tapi kamu berubah, Mas. Kamu gak kayak dulu." "Aku cuma mau tahu ada apa." "Gak ada yang berubah. Yang berubah itu kamu. Kamu makin hari makin nuntut, makin drama." Puspa mundur selangkah. Matanya mulai berkaca. Tapi ia tahan. Ia tak ingin menangis di depan suaminya. "Tidak malam ini. Kalau kamu udah gak cinta sama aku, bilang aja." Arman diam. Wajahnya kaku. Lalu ia hanya berkata singkat, "Jangan drama, Puspa." Kemudian ia masuk ke kamar, membanting pintu. Puspa terdiam. Malam itu ia tidur di sofa ruang tengah. Esok paginya, suasana semakin dingin. Bahkan lebih dingin dari AC yang menyala sepanjang malam. Arman bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Puspa tahu, ada dinding besar di antara mereka kini. Siangnya,
Ibu Ratna datang ke rumah. Seperti biasa, masuk tanpa mengetuk, langsung ke dapur, dan mengomel karena lantai terasa licin. Kamu ngepel pakai sabun apa sih, Puspa? Ini lantai licin banget. Aku bisa jatuh. Maaf Bu, tadi aku pakai cairan pembersih biasa. Jangan biasa-biasa. Lain kali tanyain ke aku dulu. Puspa hanya mengangguk. Ia tahu, apapun yang ia lakukan akan salah di mata ibu mertuanya. Saat makan siang, Ibu Ratna mengeluh lagi. Masakan kamu hambar. Sayurnya juga lembek. Kamu itu belajar masak di mana sih? Puspa mencoba tersenyum. Maaf Bu, nanti saya perbaiki lagi. Ibu Ratna menatapnya dari atas ke bawah. Arman makin kurus ya sekarang. Aku khawatir kamu gak bisa jaga dia dengan baik. Ibu itu pengen anaknya bahagia. Puspa, jangan sampai kamu kehilangan kepercayaan Arman. Puspa menggigit bibirnya. Ia tahu maksud di balik kata-kata itu. Ia tahu ibu mertuanya selalu mencari celah untuk menyalahkannya. Malam harinya, Puspa duduk di depan cermin. Ia memandangi wajahnya sendiri. Ia mencoba mencari tahu, bagian mana dari dirinya yang tak cukup. Apakah penampilannya? Sifatnya? Caranya mencintai? Tapi semakin lama ia menatap cermin, ia sadar satu hal. Ia sudah mencoba sekuat tenaga. Ia sudah memberikan segalanya. Tapi mencintai sendirian tidak akan pernah cukup jika yang lain sudah berpaling. Dan pada malam yang sama, saat Arman tertidur di kamar, ponsel miliknya bergetar di meja. Puspa menoleh. Ia menahan diri, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia mendekati meja dan melihat notifikasi dari seorang bernama Dinda. Thanks ya sayang buat hari ini. Aku suka banget cara kamu peluk aku di parkiran tadi memberikan ciuman. Tangan Puspa gemetar. Nama itu Dinda. Seketika, semua kepingan teka-teki di kepalanya menyatu. Dan detik itu juga, hatinya remuk. Tanya Cagepet. Puspa belum tidur malam itu. Matanya menatap layar ponsel dengan satu pesan yang terus ia baca ulang, hingga huruf-hurufnya terasa menancap ke dalam matanya. Thanks ya sayang buat hari ini. Aku suka banget cara kamu peluk aku di parkiran tadi memberikan ciuman. Kata, sayang, terasa seperti pukulan keras di dada. Tubuhnya menggigil, tetapi bukan karena dingin. Ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Puspa memejamkan mata, mencoba menenangkan napasnya yang mulai tidak teratur. Dalam pikirannya, semua momen kebersamaan dengan Arman terputar lagi. Hari lamaran yang sederhana namun hangat, senyum lebar Arman saat menyambutnya sebagai istri di pelaminan, pelukan pertama mereka saat pindah ke rumah ini. Semuanya terasa seperti mimpi palsu yang kini berubah menjadi ngeri. Esok paginya, ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia tidak ingin terlihat hancur. Tapi hatinya jelas sudah tidak utuh lagi. Ia berdiri di dapur dengan tangan bergetar saat mengiris bawang. Air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan irisan itu. Pukul 7:15, Arman turun ke ruang makan. Wajahnya segar. Ia bahkan bersiul kecil sambil mengecek ponselnya. Puspa memperhatikannya dari dapur. Diam. Mas mau kopi? Tanyanya datar. Enggak usah. Aku buru-buru hari ini. Ada meeting bareng tim proyek baru. Dengan Dinda? Arman menoleh. Pandangannya berubah. Alisnya naik sedikit. Kamu ngintip isi handphone aku? Puspa tak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang tenang namun dalam. Jawab, Puspa. Kamu buka-buka ponselku. Aku cuma lihat notifikasi yang muncul saat kamu tinggal tidur. Aku gak sengaja, Mas. Gak sengaja. Arman tertawa pendek, sinis. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu cari-cari alasan karena cemburu buta. Cemburu buta? Mas tahu nggak? Aku cuma istri yang nungguin kamu pulang tiap malam. Yang masakin kamu makan, yang nyiapin baju kerja kamu. Dan yang setiap malam tidur sendiri tanpa tahu suaminya ada di mana. Arman terdiam sejenak, tapi ekspresinya tetap dingin. Kalau kamu tahu, ya udah, gak usah drama. Mas selingkuh sama dia? Itu bukan urusan kamu, jawab Arman sambil mengambil jasnya. Puspa berdiri mematung. Jawaban itu bukan bantahan. Itu adalah pengakuan yang dibalut dengan kesombongan. Hari itu,
Puspa tidak mengerjakan apapun. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap kosong ke arah jendela. Ia merasa seperti hidup dalam rumah yang bukan miliknya. Rumah itu terlalu besar, terlalu mewah, tapi tidak pernah hangat. Bahkan rasa sepi yang dulu hanya datang saat malam, kini tinggal bersamanya setiap waktu. Menjelang sore, suara bel rumah berbunyi. Puspa bangkit dan membuka pintu. Di depannya berdiri seorang wanita muda, tinggi, ramping, berambut panjang dan ikal. Wajahnya cantik, riasannya sempurna, dan aroma parfumnya langsung menusuk hidung. Dia tersenyum kecil dengan bibir yang sudah diberi lipstik merah terang. "Halo, ini rumahnya Mas Arman, ya?" tanyanya manis. Puspa menatap wanita itu sebentar. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Wajah itu sama dengan foto profil di ponsel suaminya. Ini Dinda. Wanita yang disebut sebagai teman lama, itu. "Iya, benar," jawab Puspa pelan. "Aku Dinda. Teman lama Mas Arman. Kita satu kantor juga sekarang. Tadi dia bilang aku bisa mampir sebentar buat kasih dokumen." Puspa membuka pintu lebar-lebar. "Silakan masuk." Dinda melangkah masuk dengan langkah anggun. Ia menatap interior rumah seperti sedang menilai. Tatapannya singkat tapi tajam. Ia melihat foto pernikahan Puspa dan Arman yang tergantung di dinding. Senyumnya sedikit menyeringai. "Wah, ini foto waktu nikah ya?" tanyanya sambil menunjuk. Puspa hanya mengangguk. Mas Arman kelihatan lebih kurus sekarang. "Sibuk kerja banget ya?" tanya Dinda sambil duduk di sofa, menyilangkan kaki. "Dia memang sering kerja sampai larut. Saya juga jarang ketemu belakangan ini," kata Puspa tenang. "Oh, iya. Soalnya aku yang sering bareng dia sekarang. Di kantor. Di luar kantor juga kadang. Biasalah, urusan kerjaan." Dinda tertawa kecil. Puspa menahan napasnya. Ia tahu Dinda sedang menekan, menguji, mempermainkan. Mas Arman belum pulang. Mungkin nanti malam baru pulang. "Gak apa-apa. Aku cuma mau nitip dokumen ini," katanya sambil mengeluarkan map coklat. Ia menaruhnya di meja dengan sengaja, lalu menambahkan, Iya, Mbak Puspa ya? Kamu cantik." "Ya." Sederhana khas istri rumahan. Puspa tersenyum kecil. Ia tahu, itu bukan pujian. Itu perendahan yang dibungkus manis. Setelah Dinda pergi, Puspa masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia memejamkan mata, duduk di pinggir ranjang, dan memeluk bantal. Tak ada air mata. Kali ini, hanya diam panjang yang mencekam. Beberapa hari kemudian, Puspa dikejutkan oleh sebuah kejadian. Ibu Ratna datang ke rumah tanpa kabar. Ia membawa 2 kantong besar berisi makanan dan kudapan. Ibu bawa makanan dari catering langganan. "Lumayan buat makan malam," katanya sambil meletakkan tas di meja makan. "Oh, makasih, Bu. Saya sudah masak sebenarnya." "Gak apa-apa. Kamu kan bisa makan besoknya. Arman suka yang ini," ucap ibu mertua dengan senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi lagi. Kali ini Puspa membuka pintu dengan wajah heran. Dan di hadapannya berdiri Dinda. Kembali. "Halo, ini aku lagi. Mas Arman ngajak aku makan malam di sini," katanya. "Wah, kamu masak juga? Tapi ibu tadi udah bilang katanya cateringnya aja yang dimakan." Puspa terdiam. Matanya perlahan beralih ke Ibu Ratna yang sedang berdiri sambil tersenyum kecil di ruang makan. "Oh ya, Puspa. Tadi ibu ketemu Dinda di parkiran kantor Arman. Dia ini sopan sekali. Baik, ibu ajak sekalian mampir." Dada Puspa terasa sesak. Tapi ia menahan napasnya dalam-dalam. Ini bukan sekadar tamu tak diundang. Ini sudah seperti deklarasi diam bahwa Dinda diterima di rumah ini. Saat Arman pulang malam itu, ia langsung menyapa Dinda terlebih dahulu. "Kamu udah dateng ya? Maaf ya telat." "Gak apa-apa. Tadi aku diundang ibu juga." "Kok?" jawab Dinda manja. Malam itu, mereka makan malam bertiga. Arman, Dinda, dan Ibu Ratna. Puspa duduk sedikit lebih jauh, hanya memperhatikan mereka dari sudut ruang makan. Ia tidak tahu apakah ini rumahnya, atau dirinya yang sedang bertamu. Ibu Ratna dan Dinda tertawa bersama. Arman pun terlihat nyaman.
Puspa hanya menunduk, menyendok nasi yang rasanya hambar. Bukan karena masakannya, tapi karena rasa sesak yang tak henti menghimpit dada. Setelah makan, Dinda pamit pulang. Tapi sebelum keluar pintu, ia menatap Puspa dan berkata manis. Mbak Puspa, makasih ya udah terima aku di rumah ini. Kamu orang baik. Gak semua istri sekuat kamu. Puspa tak menjawab. Ia hanya tersenyum lemah. Tapi dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Benih luka itu mulai berkembang. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sakit. Ia merasa dikhianati oleh semuanya. Bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh ibu mertua yang selama ini ia hormati. Tanya Cegepet. Fitri duduk di teras rumah kontrakan yang pengap dan sempit itu. Matanya sembab, rambutnya kusut tak terurus. Hatinya tercabik-cabik. Setelah semua pengorbanan yang dia berikan untuk keluarga, kini dia ditinggalkan begitu saja, dianggap hina, dianggap tidak pantas. Ia menatap kosong ke jalanan sepi depan rumah. Langit mendung, seperti mencerminkan suasana hatinya. Anak semata wayangnya, Farhan, bahkan sudah tak memanggilnya, ibu, dengan hangat seperti dulu. Bocah itu lebih sering diam dan menghindar. Fitri tahu, anaknya mulai percaya pada fitnah Abdur dan mertuanya. Tentang perselingkuhan yang tak pernah ia lakukan. Tentang dosa yang tak pernah ia sentuh. Tentang kehinaan yang tak pernah ia bayangkan jadi bagian dari namanya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat tawa Farhan waktu ia masih kecil. Ketika Fitri masih jadi ibu yang dicintai. Dulu Farhan suka berlarian di ruang tamu kecil mereka, lalu memeluknya erat sambil berkata, "Ibu wangi, ibu cantik." Sekarang, Fitri bahkan tidak diizinkan menyentuh pipi anak itu. Setiap kali ia mendekat, Farhan akan menyingkir dengan canggung, seperti jijik. Fitri menahan napasnya. Luka batin itu lebih menyakitkan dari luka apapun yang pernah ia alami. Fitri kemudian berdiri. Ia masuk ke dalam rumah, mengambil amplop berisi sisa uang hasil kerja kerasnya di luar negeri. Tidak banyak. Setelah dipotong pengiriman rutin ke kampung halaman, dipotong biaya kontrakan, dan kiriman hadiah-hadiah kecil untuk Abdur serta mertuanya dulu, yang kini bahkan tak diingatkan pun tidak, uang itu hanya cukup untuk beberapa minggu ke depan. Ia berjalan menuju dapur, tempat di mana dirinya sering menangis dalam diam. Di tempat itu dulu ia memasak dengan cinta, menyiapkan makanan kesukaan Abdur, sambal goreng kentang, ikan asin, dan sayur asem. Sekarang dapur itu kotor, penuh debu. Kompor tak lagi menyala. Tak ada lagi orang yang sudi duduk di meja makan untuk menikmati masakannya. Sore itu, Fitri memutuskan untuk keluar mencari kerja, apapun yang bisa ia dapat. Ia tahu, dengan status janda, diceraikan, difitnah pula, pekerjaan bukan sesuatu yang mudah didapat. Namun ia tak punya pilihan. Ia ingin hidup. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya tak serendah yang mereka pikirkan. Ia naik angkot tua, menyusuri kota demi kota kecil di sekitarnya. Masuk dari satu ruko ke ruko lainnya. Menawarkan diri untuk kerja apa saja. Namun jawaban mereka selalu sama. "Maaf Bu, kami sedang tidak butuh." "Maaf, kita hanya cari pegawai muda." "Maaf, tapi kami cari yang lulusan minimal D3, Bu." Fitri hanya bisa mengangguk dan tersenyum getir. Ia tahu, dunia tidak ramah pada wanita seusianya yang datang tanpa nama, tanpa koneksi, tanpa ijazah tinggi, tanpa reputasi baik. Ketika malam menjelang dan jalanan mulai sepi, Fitri belum menemukan secuil pun harapan. Perutnya keroncongan, namun ia bahkan tak punya uang untuk membeli sekotak nasi. Ia memeluk tubuhnya sendiri. Udara malam itu dingin menusuk kulit. Ia menyandarkan punggungnya pada dinding depan sebuah toko yang sudah tutup. Menutup mata. Menahan air mata. Pagi harinya, Fitri kembali pulang dengan langkah lelah. Sesampainya di rumah, ia melihat sepasang sandal kecil milik Farhan di depan pintu. Jantungnya sedikit berdegup lebih cepat. Ia masuk dengan pelan, berharap bisa memeluk anaknya. Namun saat membuka pintu, yang ia lihat adalah mertuanya. Perempuan tua itu duduk di ruang tamu, sambil menyesap teh dan menatapnya dengan sinis. "Kau sudah berani pulang?" Perempuan tak tahu malu. Fitri menarik napas panjang. Ia menunduk, tak ingin ada pertengkaran. "Bu, saya hanya ingin ketemu Farhan. Saya kangen dia."
Perempuan tua itu berdiri, menghampiri Fitri sambil menunjuk wajahnya dengan kasar. Berani-beraninya kau mengaku rindu anakmu setelah apa yang kau lakukan? Pergi dari rumah anak saya. Jangan harap kami akan izinkan kau mendekati Farhan lagi. Fitri terdiam. Matanya basah. Suaranya bergetar. Saya tidak pernah selingkuh, Bu. Saya tidak pernah mengkhianati Abdur. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Fitri tersentak, memegang pipinya yang merah. Namun ia tak membalas. Ia hanya berdiri, mematung, menangis tanpa suara. Keluar. Atau saya akan seret kau keluar rumah ini sekarang juga. Bentak perempuan tua itu. Fitri menggigit bibirnya. Ia menatap ke arah kamar Farhan yang tertutup. Ia ingin sekali memanggil anaknya. Tapi ia tahu, jika ia memaksa, mertuanya benar-benar akan menyeret tubuhnya dan mempermalukannya di hadapan tetangga. Ia mundur. Melangkah pergi. Dengan pipi yang masih terasa perih. Setelah itu, hari-hari Fitri makin berat. Ia mulai mencoba menawarkan diri sebagai art, membantu bersih-bersih rumah warga sekitar, bahkan menjadi tukang cuci baju. Namun upahnya tak seberapa. Kadang, ketika ia membawa cucian ke rumah-rumah mewah, ia harus menunduk ketika melihat wanita-wanita bergincu yang memandanginya dengan jijik. Ia tahu mereka mendengar gosip bahwa dirinya perempuan nakal. Dan mereka menilai dirinya dari gosip itu saja. Tapi Fitri tidak menyerah. Ia mulai bangkit perlahan. Ia sisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia beli sabun kiloan, plastik-plastik besar, dan memulai jasa cuci kiloan sendiri. Awalnya hanya 2 pelanggan. Lalu bertambah jadi 5, kemudian 8. Fitri mulai mencuci siang malam. Tangannya kasar, punggungnya nyeri, tapi ia bersyukur. Sekurangnya, ia bisa makan, bisa beli susu UHT buat Farhan jika kelak bisa mendekatinya lagi. Satu sore, ketika ia tengah menjemur baju di halaman sempit rumah kontrakan, sebuah motor berhenti di depan. Seorang wanita muda turun dengan wajah sombong. Fitri mengenal wajah itu. Itu perempuan yang dulu disebut-sebut selingkuhan Abdur. Perempuan itu melipat tangan di dada, menatap Fitri dengan tatapan menghina. Fitri, ya? Wah, masih hidup ternyata. Kukira sudah pergi jauh karena malu. Fitri tidak menjawab. Ia menunduk, lalu kembali ke jemurannya. Jangan sombong dong. Aku cuma mau bilang, sekarang rumah itu sudah jadi milikku. Abdur sudah ajukan pernikahan resmi sama aku. Dan Farhan, anakmu, sekarang sudah manggil aku, Ibu. Lo lucu ya? Fitri hanya diam. Tapi tubuhnya gemetar. Wanita itu tertawa puas, lalu berjalan pergi meninggalkan Fitri yang kini terjongkok di bawah tiang jemuran, menangis lagi. Air matanya membasahi jemuran yang belum sempat ia angkat. Namun di balik luka itu, Fitri mulai membentuk tekad. Ia mulai sadar, dunia tidak akan pernah adil jika ia hanya diam dan menangis. Ia mulai merencanakan sesuatu. Ia akan kembali. Bukan sebagai wanita lemah yang terinjak, tapi sebagai wanita tangguh yang siap berdiri. Dan ketika waktunya tiba, semua orang yang menyakitinya akan menyaksikan sendiri siapa sebenarnya Fitri. Fitri duduk mematung di atas kasur tipis di kamar kontrakan yang sempit itu. Malam telah larut, namun matanya enggan terpejam. Pikirannya dipenuhi berbagai kenangan pahit yang datang silih berganti. Tangannya menggenggam surat panggilan persidangan dari pengadilan agama yang baru saja diterimanya pagi tadi. Tulisan di kertas itu terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Hatinya bergemuruh, antara marah, sedih, dan kecewa. Bagaimana tidak? Lelaki yang dulu bersumpah di hadapan penghulu untuk mencintai dan menjaganya sehidup semati, kini malah menggugat cerai dirinya. Bukan hanya menggugat, tetapi juga menuduh dirinya sebagai istri yang tidak tahu diri, tidak tahu malu, dan telah mempermalukan keluarga besar sang suami. Aku cuma seorang istri yang setia nunggu di negeri orang. Salahku apa? Gumam Fitri, suaranya tercekat. Tangisnya pecah, pelan namun dalam. Isaknya tenggelam dalam suara kipas angin tua yang berdecit di sudut kamar. Ia teringat saat-saat awal keputusannya menjadi TKW di Hong Kong. Semuanya demi keluarga, demi anak, demi masa depan. Ia rela bekerja siang malam, menjadi perawat seorang nenek tua yang temperamental, hanya demi bisa mengirim uang ke kampung. Namun kini,
Semua pengorbanannya dibayar dengan fitnah, pengkhianatan, dan perceraian. Fitri meraih dompet lusuh di rak dekat tempat tidurnya. Ia mengeluarkan foto anak semata wayangnya, Adit, yang kini duduk di kelas 2 SMP. Maafin ibu ya, nak. Ibu gak pernah selingkuh. Ibu gak seperti kata ayahmu. Tangannya mengelus foto itu perlahan. Rasa rindu pada anaknya semakin menjadi-jadi. Sudah hampir 2 tahun ia tak melihat wajah Adit secara langsung. Komunikasi hanya lewat telepon pun makin jarang. Semenjak sang suami, Abdur, mulai bersikap dingin dan menjauh. Fitri bangkit, berjalan pelan ke dapur kecil, menuang segelas air putih, lalu kembali duduk sambil menatap langit-langit. Ia teringat momen terakhir sebelum ia berangkat ke luar negeri. Waktu itu, aku cuma minta doa dan restu. Tapi malah diingatkan jangan sampai lupa diri. Kenapa sekarang aku dituduh selingkuh? Pagi harinya, Fitri memberanikan diri menelepon Abdur. Sudah lama ia tak mendengar suara lelaki itu. Namun kali ini, ia merasa perlu berbicara langsung, mempertanyakan semua tuduhan dan fitnah itu. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. Halo? Suara Abdur terdengar datar. Mas, ini aku, Fitri. Ada apa lagi? Mau ngapain telepon? Fitri tercekat. Suara suaminya terdengar sangat asing, seolah berbicara dengan orang yang tidak ia kenal. Aku cuma mau tanya, bener Mas gugat cerai aku? Udah tahu, masih nanya lagi? Iya, aku udah muak. Fit, jangan kira aku nggak tahu kelakuanmu di sana. Tetangga bilang kamu sering diboncengin cowok tiap malam. Mas, itu nggak bener, Mas. Aku kerja di rumah nenek tua, tiap hari dijagain CCTV. Gimana bisa selingkuh? Jangan percaya omongan orang. Halah, kamu kira aku bego? Udah, aku gak mau debat. Kita selesai. Mas, dengar dulu. Ini tentang Adit juga. Dia butuh ibunya. Anak itu lebih baik jauh dari ibu macam kamu. Aku udah bilang ke dia, kamu perempuan gak tahu malu. Jangan harap dia masih mau manggil kamu, ibu. Telepon ditutup sepihak. Fitri terduduk lemas, tubuhnya bergetar menahan emosi. Sakit hati dan perasaan tak berdaya membanjiri dadanya. Hari-hari berikutnya, Fitri bekerja dengan hati yang hancur. Setiap menyuapi nenek tua yang ia rawat, setiap menyeka keringat dan membalikan tubuh renta itu, hatinya terus berteriak. Ia ingin pulang, ia ingin membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah. Ia ingin merebut kembali harga dirinya yang diinjak-injak. Hingga akhirnya, ia menguatkan diri. Ia meminta izin majikannya untuk pulang lebih cepat, bahkan memutus kontraknya di tengah jalan. Majikannya, seorang perempuan tua berkebangsaan Tionghoa yang keras namun jujur, awalnya keberatan. Namun setelah melihat mata Fitri yang sembab, akhirnya mengizinkan. Tidak apa-apa, Fitri. Kamu perempuan kuat. Tapi ingat, jangan diam kalau kamu benar. Kata-kata itu terus terngiang dalam benaknya saat ia menaiki pesawat pulang ke Indonesia. Perjalanan yang panjang dan melelahkan tak sebanding dengan beban yang dipikul di dalam dada. Sampai di kampung, Fitri disambut oleh pandangan sinis para tetangga. Tak ada senyum hangat, tak ada pelukan, tak ada ucapan, selamat pulang. Semua orang memandangnya dengan curiga. Ia berjalan menyusuri gang menuju rumah yang dulu ia tinggali bersama Abdur dan Adit. Namun saat ia mengetuk pintu, yang keluar adalah seorang perempuan muda, berambut panjang, mengenakan daster tipis. Maaf, cari siapa? Fitri tertegun. Ia menatap wajah perempuan itu dengan kening berkerut. Ini rumah saya dulu. Saya cari suami saya. Abdur. Perempuan itu tertawa sinis. Suami Mbak? Maaf, sekarang dia suami saya. Mbak Fitri, kan? Sudah ditinggal. Masih ngarep? Jantung Fitri seperti diremas. Ditinggal? Maksud kamu? Sudahlah, Mbak. Jangan drama. Abdur sudah nikah sama saya. Sah? Dan anak kamu pun udah gak mau ketemu kamu. Katanya, ibunya tukang selingkuh. Fitri mundur satu langkah. Dunia serasa runtuh. Ia tidak hanya kehilangan suami, tapi juga rumah, anak, dan harga dirinya. Hari itu, ia menangis di depan rumahnya sendiri.
Di hadapan para tetangga yang menonton dari balik jendela, dari celah pagar, dan dari mulut-mulut yang sibuk membicarakan kehancurannya. Namun, satu hal yang Fitri pegang kuat, ia tidak akan diam. Ia akan bangkit, meski perlahan. Ia akan membersihkan namanya, merebut kembali anaknya, dan memperlihatkan bahwa ia bukan perempuan murahan seperti yang dituduhkan. Ia mulai bekerja serabutan di kota, dari warung makan hingga jadi pembantu harian. Setiap rupiah yang ia kumpulkan, ia sisihkan untuk menyewa pengacara. Ia ingin memperjuangkan hak asuh Adit. Ia ingin berdiri di persidangan dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Fitri tahu, jalannya masih panjang. Tapi ia tidak sendiri. Hatinya kini dipenuhi tekad yang tak akan goyah hanya karena tuduhan palsu dan mulut-mulut jahat. Dan dari sinilah babak baru perjuangannya dimulai. Bukan untuk cinta dari seorang suami yang mengkhianati, tapi demi cinta sejati dari seorang ibu kepada anaknya. Malam itu, Fitri duduk sendiri di beranda rumah kontrakan barunya yang sempit. Lampu temara menggantung di langit-langit. Sesekali bergoyang terkena angin malam yang lembut. Angin membawa suara jangkrik dan rintik gerimis dari kejauhan. Di pangkuannya, sebuah foto keluarga yang dulu sempat dibingkainya dengan cinta, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran rumah tangganya. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi sudut foto yang menampilkan dirinya, Abdur, dan anak semata wayang mereka. Dulu, mereka tampak bahagia. Dulu, ia merasa menjadi istri yang dicintai, ibu yang dihormati, dan wanita yang berharga. Tapi kini, semua lenyap. Tak tersisa apapun selain kehampaan dan luka yang menyesakkan dada. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Fitri, ini Bu Sari dari yayasan. Kami menerima kabar bahwa anak ibu, Rehan, terlihat menangis sendirian di depan sekolah. Kami khawatir karena dia tidak mau bicara. Mohon segera datang. Fitri segera berdiri. Tanpa pikir panjang, ia meraih jaket lusuhnya dan keluar rumah, berjalan kaki dengan tergesa menuju sekolah Rehan yang tak jauh dari sana. Hatinya bergetar, pikirannya penuh tanda tanya. Kenapa Rehan menangis? Apa yang terjadi? Sesampainya di sana, ia melihat Rehan duduk sendirian di tangga depan gerbang sekolah. Kepala tertunduk, tangan memegang tas kecilnya. Bu Sari berdiri di dekatnya, mengusap pelan punggung anak itu. Saat melihat Fitri datang, Bu Sari segera mendekat. Bu Fitri, maaf, saya harus menghubungi ibu. Anak ibu tadi tidak dijemput seperti biasa. Ia sempat bilang bahwa ayahnya berjanji menjemput, tapi sampai sore tak kunjung datang. Fitri menelan ludah. Ia menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Nak. Rehan mengangkat wajahnya, matanya sembab. Bunda, ayah nggak datang. Ayah janji mau jemput aku hari ini. Tapi ayah bohong lagi. Ayah bohong terus. Fitri berlutut dan memeluk putranya erat. Maafkan ayah, nak. Maafkan semua yang telah terjadi. Sekarang bunda di sini. Kita pulang. Ya. Sepanjang jalan, Rehan tak banyak bicara. Matanya terus menatap jalanan, wajahnya sendu dan lelah. Fitri menggenggam tangannya, mencoba menguatkan walau hatinya sendiri rapuh. Setibanya di rumah, Fitri memasakkan mie instan untuk Rehan. Anak itu makan tanpa semangat. Usai makan, ia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Fitri terduduk lemas di ruang tamu. Air matanya jatuh lagi, tanpa suara. Ia tahu, anaknya mulai menyimpan luka yang dalam karena semua ini. Fitnah yang dilontarkan oleh Abdur telah menyebar kemana-mana. Tetangga sekitar kontrakan pun mulai mempergunjingkan dirinya. Beberapa ibu-ibu di warung dekat rumah bahkan terang-terangan menatapnya sinis. Itu tuh, yang katanya diselingkuhi suaminya. Tapi katanya malah dia yang main serong duluan. Pantas aja diceraikan. Bisik seorang ibu pada temannya saat Fitri hendak membeli beras. Fitri hanya menunduk. Ia tak bisa melawan setiap gunjingan itu. Ia hanya bisa bertahan. Untuk anaknya. Untuk harga dirinya yang nyaris habis digerus fitnah. Suatu hari, saat sedang mencuci baju di belakang rumah, Fitri didatangi seorang wanita muda berpakaian modis. Wanita itu berdiri dengan angkuh di depan pagar rumah kontrakan Fitri. Bu Fitri ya? Katanya dengan nada ketus. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Aku Sinta.
pacarnya Pak Abdur, dan calon istrinya. Aku mau ngomong baik-baik. Tolong jangan ganggu Pak Abdur lagi. Dia udah bahagia sama aku. Dia nggak mau lihat kamu atau anak kamu lagi. Fitri terdiam. Seolah dunia berhenti berputar. Kata-kata wanita itu menghantam jantungnya seperti palu godam. Saya nggak pernah ganggu dia, jawab Fitri pelan. Saya cuma mau anak saya punya ayah yang bertanggung jawab. Haha, tanggung jawab? Abdur udah muak sama kamu. Dia bilang kamu itu istri nggak tahu diri. Pura-pura jadi korban, padahal kamu yang selingkuh duluan. Jadi tolong ya, jangan sok suci. Fitri menggenggam ember cucian dengan erat. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Saya nggak akan balas kata-kata kamu, Mbak. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kebenaran itu nggak akan selamanya tertutup. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Sinta tertawa meremehkan, lalu pergi sambil membalik rambut panjangnya yang dicat pirang. Setelah kejadian itu, Fitri semakin sadar bahwa dirinya benar-benar sendirian. Ia tak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya di kampung sudah meninggal. Saudara-saudaranya menjauh karena percaya pada cerita bohong Abdur. Namun, di tengah keterpurukan itu, Fitri mulai bangkit. Ia mencoba melamar kerja ke berbagai tempat, mulai dari warung makan, laundry, hingga penjaga toko. Tapi semua menolaknya karena tak punya pengalaman. Sampai suatu hari, ia melihat pengumuman lowongan kerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Tanpa ragu, ia datang melamar. Di ruang wawancara, seorang wanita berjas rapi menatapnya dari balik meja. Nama lengkap Anda? Fitri Nuraini. Pendidikan terakhir? SMA. Pengalaman kerja sebelumnya? Fitri menggeleng. Belum ada, Bu. Wanita itu menatapnya tajam. Kenapa ingin bekerja di sini? Fitri menarik napas panjang. Karena saya ingin hidup. Saya ingin anak saya punya masa depan. Saya ingin membuktikan bahwa saya bukan wanita yang seperti orang-orang katakan. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, kami akan pertimbangkan. Jika lolos, Anda akan mulai minggu depan. Fitri pulang dengan harapan yang sedikit tumbuh di dadanya. Meskipun hanya sebagai cleaning service, tapi itu adalah titik awal untuk bangkit. Ia ingin berdiri kembali. Ia ingin membuat Rehan bangga. Ia ingin dunia tahu bahwa dirinya tak selemah dan sehina yang mereka kira. Di malam yang sama, ia duduk di sisi tempat tidur Rehan. Anak itu sudah terlelap. Wajahnya tenang di bawah cahaya lampu. Fitri menyentuh pipi anaknya pelan, lalu berbisik. Maafkan Bunda. Nak, Bunda janji akan buat kamu bahagia lagi. Kita akan bangkit, walaupun pelan, walaupun sakit. Tapi Bunda nggak akan pernah menyerah. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa harapan kecil yang menyusup ke dalam hati Fitri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Fitri memejamkan mata dengan sedikit damai di hatinya. Walaupun luka masih dalam, tapi ia telah memilih untuk bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebahagiaan anaknya. Dan di suatu tempat, Abdur tengah tertawa di sebuah restoran bersama Sinta, tanpa tahu bahwa wanita yang dulu ia campakan kini sedang menapaki jalan panjang menuju kemenangan. Fitri berdiri mematung di depan gerbang rumah itu. Rumah besar yang dulu dibangun bersama Rizky, hasil dari kerja keras mereka berdua. Tapi kini rumah itu bukan lagi miliknya. Ia menjualnya dengan hati yang hancur, dan rumah itu kini ditempati oleh orang asing. Satu koper besar berada di samping kakinya, dan di pundaknya tergantung tas ransel lusuh yang sudah mulai robek di bagian jahitannya. Ia menoleh ke jalanan yang kosong. Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang menunggu. Tak ada yang menyambut. Hanya dirinya sendiri yang menjadi saksi bagaimana hidupnya berubah total dalam hitungan bulan. Suaranya tercekat. Napasnya berat. Tapi ia melangkah juga, menyeret koper ke tepi trotoar, menunggu taksi daring yang ia pesan lewat ponsel pinjaman. Tiba-tiba ponsel itu berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Fitri menjawab dengan ragu. Bu Fitri. Suara di seberang terdengar ramah, namun resmi. Ya, saya sendiri. Kami dari kantor hukum Surya O Partners,
Ibu diminta hadir untuk memberikan keterangan tambahan terkait laporan ibu terhadap suami dan ibu mertua ibu. Apakah besok ibu bisa hadir pukul 10 pagi di kantor kami? Fitri mengangguk meskipun tak ada yang melihatnya. Bisa, Pak. Saya akan datang. Panggilan ditutup. Fitri menarik napas panjang. Sejak ia memutuskan menggugat Rizky dan ibunya karena kekerasan dan pencemaran nama baik, hidupnya semakin rumit. Banyak orang memandangnya sinis, menganggapnya tak tahu diuntung karena menggugat keluarga sendiri. Tapi tak banyak yang tahu bagaimana selama ini ia diperlakukan seperti sampah di rumah itu. Tak lama kemudian, taksi daring tiba. Fitri masuk tanpa bicara. Sopir hanya menatapnya lewat kaca spion. Sepanjang perjalanan menuju penginapan murah yang sudah ia sewa lewat aplikasi, Fitri memandangi jalanan yang dulu ia lewati bersama Rizky. Jalanan yang dulunya terasa indah kini terasa asing dan dingin. Di lampu merah, matanya menangkap sosok laki-laki dengan wanita yang sangat familiar. Ia terperanjat. Itu Rizky. Dan wanita di sampingnya adalah... Astagfirullah. Fitri menunduk cepat, tubuhnya gemetar. Wanita itu adalah sekretaris pribadi Rizky yang selama ini ia curigai berselingkuh dengan suaminya. Fitri menggigit bibir menahan marah. Tapi ia tak lagi punya kuasa, tak lagi punya hak. Rizky telah menceraikannya, mengusirnya, merampas hartanya, bahkan memfitnahnya sebagai wanita murahan. Fitri menginap di penginapan sederhana di pinggir kota. Ruangan sempit, hanya satu ranjang kecil, meja kayu tua, dan kamar mandi dalam yang tercium bau apek. Tapi ia tak mengeluh. Sudah cukup untuk dirinya yang kini dianggap tak punya siapa-siapa. Pagi harinya, Fitri mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja putih yang sudah disetrika dengan tangan, dan celana panjang hitam. Ia berdiri di depan cermin usang, menatap wajahnya sendiri. Mata sembab, pipi tirus, dan garis lelah yang makin jelas. Tapi ia menguatkan hati. Ia akan hadapi semua ini. Di kantor hukum, ia disambut dengan sopan oleh seorang resepsionis muda. Ia diarahkan ke ruang tunggu, dan tak lama kemudian seorang pengacara muda menghampirinya. Bu Fitri, saya Andika. Kami akan membantu proses hukum ibu. Fitri mengangguk pelan. Mereka masuk ke ruang konsultasi. Di sana, Andika menjelaskan bahwa laporan Fitri sudah diterima oleh pihak kepolisian dan akan segera diproses. Mereka juga sudah mengumpulkan bukti kekerasan verbal dan fisik dari beberapa saksi, termasuk dari mantan Art yang bekerja di rumah itu. Saya tahu ini berat, Bu Fitri. Tapi ibu harus bertahan. Kebenaran akan berpihak pada ibu. Fitri mengangguk sambil menahan air mata. Ia tak menyangka masih ada orang baik yang mempercayainya. Setelah konsultasi selesai, Fitri keluar dari kantor hukum dengan perasaan sedikit lebih lega. Ia berjalan kaki ke halte bus terdekat, menunggu angkutan umum ke pasar untuk membeli makan siang murah. Di tengah jalan, ia melewati sebuah butik pakaian mewah. Matanya tanpa sadar menoleh. Di etalase, berdiri sebuah manekin mengenakan gaun biru laut elegan. Gaun yang dulu pernah ia desain sendiri. Fitri terkejut. Ia masuk dengan perlahan. Di dalam, butik itu tampak mewah. Seorang pegawai menyambutnya. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Saya hanya lihat-lihat. Fitri menjawab pelan. Tapi matanya menatap setiap sudut ruangan. Di salah satu pojok, ia melihat papan kecil bertuliskan, koleksi eksklusif, F Collection by F Ender Design. Fitri mendekat. Matanya membelalak. Gaun-gaun itu adalah desain miliknya. Bahkan nama brand itu, F Ender, adalah singkatan dari Fitri Rizky. Ini, siapa pemilik butik ini? Fitri bertanya. Oh, itu milik Pak Rizky dan istri barunya, Bu Nabila. Mereka sangat kreatif. Katanya semua desain dari Nabila sendiri, mantan sekretarisnya dulu. Fitri mundur satu langkah. Napasnya memburu. Gaun-gaun itu adalah miliknya. Semua konsep, sketsa, ide, dulu adalah buah pikirannya. Dan kini, dicaplok dan diakui oleh wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Ia keluar dari butik dengan langkah cepat. Matanya panas. Hatinya terbakar. Hari itu, Fitri hanya duduk di kamar penginapannya. Ia mengurung diri, menangis diam-diam.
Dunia seperti bersekongkol menjatuhkannya. Tapi di tengah kesunyian, ia teringat sesuatu. Ia masih punya satu harapan. Satu orang yang dulu pernah berkata padanya, "Jika kamu jatuh, Fitri, bangkitlah. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilaimu." Itu adalah pesan dari ayahnya sebelum beliau meninggal. Fitri membuka ponsel, mencari kontak seseorang yang selama ini tak pernah ia hubungi lagi. Pak Hendra, mantan mentor bisnisnya saat ia kuliah. Ia kirim pesan. "Pak, ini Fitri. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ingin memulai dari awal." Tak lama, balasan datang. "Fitri? Ya Allah, kemana saja kamu? Tentu, saya bantu. Kita ketemu besok. Ya, saya masih percaya kamu punya potensi besar." Fitri menutup ponsel, menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyumnya muncul. Bukan karena bahagia, tapi karena ada harapan baru. Esok harinya, ia bertemu dengan Pak Hendra di sebuah kafe sederhana. "Fitri, saya sudah dengar sebagian masalahmu. Saya tak mau mengorek luka, tapi saya ingin tanya, kamu mau mulai dari nol?" Fitri mengangguk. "Baik, saya akan bantu kamu buatkan platform sendiri. Saya punya jaringan desainer dan investor yang bisa bantu kembangkan bisnismu lagi. Tapi kamu harus benar-benar niat, jangan separuh hati." "Saya siap, Pak. Saya janji." Hari-hari selanjutnya, Fitri mulai sibuk dengan proyek kecil-kecilan. Ia kembali menggambar, mendesain, dan belajar mengatur ulang bisnis. Ia menumpang di kamar kecil milik salah satu kenalan lamanya yang masih percaya padanya. Ia tak mengeluh. Malam hari ia menjahit. Siang ia keliling menjajakan hasil desainnya ke pasar-pasar kecil dan toko-toko rumahan. Beberapa orang mulai tertarik. Lambat laun, nama Fitri mulai terdengar kembali. Ia tak menggunakan nama lamanya. Kini ia memakai nama baru, FA, singkatan dari Fitri Az-Zahra. 6 bulan kemudian, ia mendapat undangan dari salah satu komunitas fashion lokal untuk mengikuti pameran kecil. Fitri membawa 3 koleksi gaun andalannya. Ia tak menyangka, salah satu media meliputnya dan mengangkat kisahnya sebagai desainer lokal yang bangkit dari kehancuran rumah tangga. Tulisan itu viral. Tak butuh waktu lama, pengikutnya di media sosial bertambah, dan pesanan mulai mengalir. Ia mengembangkan tim kecil, menggandeng ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar menjahit. Sementara itu, Rizky dan Nabila mulai menghadapi kesulitan. Desain mereka dituduh menjiplak. Beberapa pelanggan mulai komplain karena kualitas menurun. Masalah hukum mulai menghampiri karena mereka mencatut nama desain Fitri secara ilegal. Bahkan pihak kepolisian mulai melanjutkan proses laporan Fitri atas pencemaran nama baik dan kekerasan dalam rumah tangga. Hari itu, Fitri menerima surat undangan resmi untuk menghadiri mediasi di pengadilan. Ia datang dengan kepala tegak, mengenakan gaun hasil desainnya sendiri. Anggun, elegan, dan berwibawa. Di ruang pengadilan, Rizky dan ibunya duduk di sisi seberang. Wajah mereka tegang. Nabila tidak hadir. Saat Fitri masuk, Rizky langsung membuang muka. "Hakim membuka persidangan. Kita akan mulai mediasi. Apakah pihak pelapor, Fitri Az-Zahra, menginginkan penyelesaian damai?" Fitri berdiri. Ia menatap langsung ke mata Rizky dan ibu mertuanya. "Tidak, Yang Mulia. Saya ingin mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan." Ruangan menjadi sunyi. Fitri melanjutkan. "Mereka menghancurkan hidup saya, menyiksa saya secara fisik dan mental, mengambil hak saya, dan menjiplak karya saya. Saya sudah cukup bersabar. Kini saatnya keadilan ditegakkan." Rizky menunduk. Ibunya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Persidangan itu hanya awal dari balasan perlahan yang akan Fitri berikan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan dan kebenaran. Dan itu baru permulaan. Fitri duduk diam di pojokan kamar hotel sederhana itu. Matanya kosong, menatap tirai yang bergoyang pelan diterpa angin dari jendela yang terbuka sedikit. Hujan di luar turun perlahan, seolah ikut meratapi nasibnya yang remuk redam. Di meja kecil dekat tempat tidur, sebuah HP jadul dengan layar retak masih menyala, memperlihatkan pesan terakhir dari Rina, "Kamu harus bangkit, Fit. Dunia belum kiamat hanya karena laki-laki bangsat itu."
Air matanya mengalir lagi. Sudah entah berapa kali hari ini. Rasa sakit yang ia tahan selama berbulan-bulan akhirnya meledak. Setelah semua pengkhianatan, penolakan, hinaan, dan fitnah, yang tersisa hanya dirinya sendiri. Ia meraba perutnya, mengelus pelan seakan mencoba memberi kekuatan pada janin yang kini menjadi satu-satunya alasan ia tetap bertahan. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Fitri tersentak, buru-buru menghapus air mata dan berdiri. Ia berjalan pelan ke arah pintu, mengintip dari lubang kecil. Wajah lelaki paruh baya berjaket ojol terlihat, membawa kantong plastik. "Pesanan makanan, Bu," ucapnya pelan. Fitri membuka pintu. "Terima kasih, Pak," katanya sambil menerima kantong plastik. "Titipan dari Ibu Rina, katanya harus dimakan semua," ujar si ojol sambil tersenyum ramah. Fitri hanya mengangguk dan menutup pintu. Ia meletakkan makanan itu di meja dan duduk kembali, menatap makanan itu lama, sebelum akhirnya membuka isinya. Nasi hangat, ayam goreng, sayur lodeh, dan sebotol air mineral. Ia tersenyum samar. Rina, satu-satunya orang yang masih peduli padanya, masih terus menyemangatinya walau dari kejauhan. Ponselnya kembali menyala. Kali ini sebuah video masuk. Dari Rina juga. Fitri menekan tombol play. Di layar, terlihat rekaman tersembunyi di ruang tamu rumah mantan mertuanya. Ibu mertuanya duduk di sofa, bersama seorang wanita muda berbaju seksi, Rani. Dan Abdur, mantan suaminya, duduk santai sambil menyeruput kopi. "Untung aja kita buang tuh perempuan kampungan itu, Bu. Dia tuh bakal malu sendiri," ujar Rani sambil tertawa. "Anakmu tuh makasih ya sama aku, Bu, udah nurut aku suruh ceraikan si kampungan itu. Sekarang hidup kalian bebas dari dia." Ibu mertua tertawa. "Makanya aku bilang dari dulu, perempuan kayak dia itu cuma penghambat rezeki. Alhamdulillah sekarang udah bersih. Tinggal kamu nikah sama Abdur, Rani. Biar bisa kita warisin perusahaan itu ke anak kita nanti." Fitri menggertakkan giginya. Tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Seluruh tubuhnya panas. Nafasnya memburu. Mereka benar-benar merencanakan semuanya. Bahkan rumah, toko, rekening, semua yang ia perjuangkan bersama Abdur, semua sudah diambil alih. Ia diusir, difitnah, diceraikan, dan diludahi di jalan. Dan mereka tertawa. Kepalanya berdenyut. Ia berdiri dan menyalakan laptop tua yang masih bisa berfungsi. Membuka folder yang telah ia susun sejak sebulan lalu. Bukti. Rekaman suara, bukti transaksi keuangan perusahaan, alih nama rekening, foto-foto penganiayaan, dan video saat dia dipukuli ibu mertuanya. Semua ada. Ia menyimpan itu diam-diam. Saat dia masih menjadi menantu yang dihina, dia tetap mencatat dan merekam. Tangan Fitri bergerak cepat. Ia membuka dokumen legal yang disusun oleh Rina, yang ternyata punya kenalan pengacara. Satu persatu ia baca kembali, memastikan bahwa semua sudah sesuai. Gugatan perdata, pengembalian aset, laporan penggelapan, bahkan pasal KDRT. Ia tersenyum getir. "Kalian pikir aku diam karena lemah. Tapi sekarang waktunya kalian tahu siapa aku." Malam itu, Fitri tidak tidur. Ia menyiapkan semuanya. Makan, mandi, rapi, dan memakai pakaian terbaik yang ia punya. Esok hari, ia akan kembali, bukan sebagai perempuan kampungan, tapi sebagai pemilik saham mayoritas dari perusahaan yang mereka rampas darinya. Pagi datang dengan hujan yang sudah reda. Fitri berdiri di depan gedung kantor suaminya yang dulu. Ia memandangi gedung itu lama, lalu melangkah masuk. Petugas resepsionis langsung berdiri. "Maaf, Ibu, tamu harus." Fitri mengangkat tangan, menunjukkan surat legal dari pengadilan. "Saya pemilik utama gedung ini. Saya akan rapat dengan direksi. Mohon jangan halangi." Petugas itu terpaku, lalu menunduk. "Baik, Bu." Fitri melangkah masuk. Langkahnya mantap. Di lift, ia mengatur nafas. Ketika pintu terbuka di lantai 5, semua mata karyawan memandangnya. Beberapa berbisik, beberapa langsung menunduk. Ia tahu mereka mengenalinya. Fitri, wanita yang pernah diseret keluar dari gedung ini oleh ibu mertuanya. Fitri, yang kini kembali. Ia membuka pintu ruang rapat tanpa mengetuk.
Di dalam, duduk Abdur, Rani, dan beberapa orang direksi. "Selamat pagi," ucap Fitri datar. Abdur berdiri kaget. "Ngapain kamu di sini?" Rani melotot. "Kamu gak malu balik-balik ke sini?" Fitri meletakkan map besar di atas meja. "Saya datang untuk mengambil kembali semuanya. Semua yang kalian rampas dari saya." "Keamanan!" teriak Abdur. Tapi sebelum Satpam sempat masuk, seorang pria berdasi masuk ruangan. "Saya pengacara dari Ibu Fitri. Mohon tenang. Kami punya surat keputusan hakim dan bukti kuat tentang penggelapan, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Semua sudah dikaji." Abdur membeku. Rani pucat. Fitri duduk di kursi utama. Ia membuka map, mengeluarkan salinan akta kepemilikan perusahaan, bukti transfer, dan laporan keuangan. "Saat kalian sibuk menertawakan saya mencatat semuanya. Dan hari ini, saya yang akan menertawakan kalian." "Ini fitnah," teriak Rani. "Fitnah." Fitri menatapnya tajam. "Kamu gak sadar kamera tersembunyi di ruang tamu rumah ibumu? Aku punya rekaman saat kamu dan ibu mertuaku mengakui semua rencana kalian. Lengkap dengan tawa hina kalian tentang janin yang sedang kukandung." Rani terjatuh. Abdur menahan napas. "Satu hal lagi," lanjut Fitri. "Mulai hari ini, kalian dilarang mendekati perusahaan ini. Surat pengadilan akan dikirim ke rumah. Dan semua aset yang kalian ambil akan disita. Aku akan pastikan kalian kembali ke tempat yang pantas." Ia berdiri, menatap mereka satu persatu. "Dulu kalian hina aku kampungan. Hari ini, kampungan ini membuat kalian bertekuk lutut." Dan ia melangkah keluar dari ruangan itu, dengan kepala tegak, membawa janinnya, membawa martabatnya, dan membawa kemenangan yang tidak hanya menghancurkan musuhnya, tapi juga menyelamatkan harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Fitri berdiri di depan jendela kaca apartemen mewahnya, memandangi kota yang sibuk dengan mata kosong. Cahaya senja menyinari wajahnya yang kini terlihat lebih tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang masih terus bergejolak. Tangannya menggenggam ponsel yang sedari tadi tidak berhenti berbunyi. Nomor tak dikenal terus-menerus menghubunginya. Dan ia tahu pasti siapa pelakunya. Ia tidak menjawab satupun panggilan itu. Ia sudah lelah dengan drama, tangisan palsu, dan penyesalan pura-pura dari orang-orang yang dulu mencampakannya. Tepat saat jam menunjuk pukul 7 malam, bel pintu apartemennya berbunyi. Fitri tetap berdiri, tidak bergeming sedikit pun. Namun suara ketukan itu makin kencang. "Fitri, tolong bukakan. Ini aku, Ibu. Ibu mohon." Suara di balik pintu terdengar memelas, berbeda jauh dari suara kasar yang pernah berteriak menyuruhnya keluar rumah dulu. Fitri akhirnya berjalan pelan, membuka pintu dengan ekspresi datar. Di depan pintu, berdiri sosok ibu mertuanya yang dulu menyeretnya keluar rumah dalam keadaan hamil dan menangis. Kini wajahnya penuh air mata, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya tak lagi mewah seperti dulu. Ibu tidak tahu lagi harus bagaimana. Rumah kami disita, mobil pun ditarik. Semua aset sudah dibekukan. Rizky ditahan karena pencucian uang. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Isaknya. Fitri memandang wanita itu, tanpa emosi. "Dan kenapa ibu datang ke sini? Untuk menambah derita saya? Untuk menampar saya lagi?" Ibu sudah menyesal. Ibu hilaf waktu itu. Ibu cuma terlalu mencintai anak ibu, dan salah menilai kamu. Ibu tidak tahu bahwa kamu yang sebenarnya. Ibu tidak tahu bahwa kamu anak tunggal dari orang terkaya di kota ini. Ibu tidak tahu kamu punya kekuasaan sebesar ini. Ibu mohon, bantu kami." Ibu mertuanya tersungkur, memeluk kaki Fitri sambil menangis. Fitri menarik kakinya pelan, menunduk dan berbicara lirih tapi jelas. "Waktu saya diusir, saya tidak menangis karena kemiskinan. Saya menangis karena hati saya dihancurkan. Kalian bukan hanya menuduh, tapi menyiksa saya. Dan anak saya lahir tanpa pernah melihat ayahnya sendiri. Ibu pikir, saya bisa melupakan itu semua hanya karena kalian sekarang miskin?" Ibu mertuanya terisak, "Kami pantas menerima hukuman, tapi Rizky, dia terus menyebut namamu, dia sangat menyesal." Fitri menoleh ke arah belakang, memanggil seorang wanita muda yang berdiri di ruang tamu.
Wanita itu adalah pengacara Fitri. Bawa dia keluar. Saya tidak ingin ada drama di rumah saya. Sambil menangis, ibu mertuanya digiring keluar oleh pengacara Fitri. Namun sebelum pintu ditutup, ia berkata lirih, "Maafkan ibu, kalau bukan karena ibu serakah, ibu tidak akan kehilangan semuanya." Pintu tertutup dengan bunyi lembut, tapi keras di hati yang mendengarnya. Di hari yang sama, Fitri mendatangi rumah sakit di mana Rizky ditahan untuk pemeriksaan psikologis. Wajah Rizky yang dulu tampan dan penuh percaya diri kini tampak lusuh dan putus asa. Matanya membengkak. Tangannya gemetar saat melihat Fitri memasuki ruangan. "Fitri," suaranya pelan, seperti menahan malu. Fitri duduk di depannya tanpa banyak bicara. Ia memandangi mantan suaminya itu, melihat sosok yang dulu mengkhianatinya, yang membiarkan ibunya mengusir dirinya dari rumah. Sosok yang begitu lemah sekarang. Aku tidak pantas bicara padamu. Tapi aku mohon, bisakah kamu membantu ibu? Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tahu aku salah. Aku terlalu mudah percaya pada fitnah. Aku menghancurkan rumah tangga kita sendiri." Fitri menatapnya tajam. "Kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan karena kamu menceraikan aku, tapi karena kamu percaya begitu saja pada orang lain ketimbang istrimu sendiri. Dan kamu tidak pernah minta maaf sampai kamu kehilangan segalanya. Aku salah." Rizky mulai menangis, tangannya mencengkeram rambutnya. Fitri berdiri. "Dan kamu akan menjalani konsekuensinya." Rizky menatapnya dengan mata memohon. Apakah kamu masih mencintaiku?" Fitri memandangnya lama. "Aku tidak tahu. Yang jelas, aku sudah bahagia sekarang, tanpa kamu." Fitri meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Malamnya, Fitri duduk bersama putranya di ruang tengah. Anak kecil itu memeluk boneka dan bertanya polos, "Ibu, apakah ayahku akan datang menjemputku suatu hari nanti?" Fitri tersenyum pahit, lalu memeluk anaknya erat-erat. "Mungkin tidak, sayang. Tapi kamu tidak perlu takut. Ibu akan selalu bersamamu. Kita akan baik-baik saja." Malam itu Fitri memandangi bintang dari balkon apartemennya. Di balik luka dan pengkhianatan yang pernah ia alami, kini ia merasa lebih kuat. Ia telah melewati badai, berdiri tegak meski pernah dipatahkan, dan membuktikan bahwa harga diri dan keberanian bisa membungkam siapapun yang meremehkannya. Dan ia tahu, cerita belum selesai. Ia belum selesai membalas. Fitri melangkah tenang melewati lorong utama gedung perusahaan tempat Ilham dan Rina dulu bekerja. Setiap suara langkah kakinya memantul di dinding marmer, menciptakan gema yang seperti menegaskan kekuatannya yang kini tak bisa diremehkan. Karyawan-karyawan yang dulu memandangnya dengan hina kini menunduk malu saat melihatnya. Ada yang bisik-bisik, ada pula yang buru-buru menyibukkan diri agar tak berpapasan. Namun Fitri hanya tersenyum tipis. Ia tak punya waktu untuk memikirkan mereka. Tujuannya jelas, membuat Ilham dan Rina bertekuk lutut atas semua penghinaan, pengkhianatan, dan kesombongan yang dulu mereka pertontonkan di hadapannya. Pintu ruang rapat utama terbuka. Di dalam, duduk para petinggi direksi dan beberapa divisi penting. Di ujung meja, duduk Ilham, dengan wajah sedikit tegang. Sementara di sampingnya, Rina berusaha memasang wajah percaya diri meski raut gelisahnya tak bisa disembunyikan. Fitri melangkah masuk dengan anggun. Gaun kerjanya elegan, wajahnya bersih, dan matanya tajam menatap lurus ke arah dua orang yang selama ini mencoba merendahkannya. "Selamat pagi semuanya," ujar Fitri tanpa senyum. Semua serentak berdiri dan memberi salam, termasuk Ilham dan Rina yang tampak panik menyadari bahwa Fitrilah yang kini memimpin rapat ini. Rina menelan ludah, matanya melirik Ilham. Namun Ilham malah menarik nafas panjang, berusaha terlihat tenang. "Silakan duduk," ujar Fitri singkat. Setelah semua duduk, Fitri membuka folder dokumen yang sudah dipersiapkan tim hukumnya. Ia menyodorkan satu bundel ke sekretaris, yang langsung membagikannya ke seluruh peserta rapat. Ini adalah laporan kinerja dan evaluasi staf bagian pengembangan dan operasional cabang utama. Di dalamnya termasuk penilaian integritas, etika kerja, serta loyalitas terhadap perusahaan. Rina mulai gelisah. Ia tahu kemana arah pembicaraan itu. Ilham juga mulai tak tenang, meskipun wajahnya tetap berpura-pura biasa. Dan,
Setelah peninjauan dari pihak komisaris dan pemegang saham, kami memutuskan untuk melakukan perombakan besar. 2 orang yang saat ini menempati posisi penting di perusahaan akan diberhentikan secara tidak hormat. Semua mata menoleh ke arah Ilham dan Rina. Beberapa terdiam. Beberapa saling pandang. Rina terlihat syok. Ilham mencoba membela diri. Tunggu dulu. Saya rasa ada kekeliruan di sini. Saya bekerja di sini lebih dari 5 tahun. Dan saya... Fitri menatap Ilham tajam. Bukan soal lamanya waktu bekerja. Ini tentang pengkhianatan, ketidakloyalan, dan penyalahgunaan jabatan. Ia mengetuk meja perlahan. Masih ingat, Ilham, saat kau menolak datang ke acara keluarga dengan alasan sibuk, tapi nyatanya kau pergi bersama sepupuku, wanita yang kini duduk di sampingmu. Kalian berlibur ke luar negeri pakai dana operasional perusahaan. Dan itu semua tercatat dengan rapi. Rina pucat. Itu bukan seperti yang Anda pikir, Bu. Fitri tidak menoleh sedikit pun padanya. Kau pikir aku tidak tahu selama ini kau menusukku dari belakang? Merayu suamiku, memperalat jabatanmu, memfitnahku sebagai istri kampungan. Kau bahkan dengan bangganya menghina penampilanku di depan semua staf. Tapi lihat siapa yang sekarang duduk di sini, memimpin rapat ini. Senyap. Tak ada suara. Ilham mencoba berdiri. Fitri, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku memang salah. Aku akui. Tapi kau tidak harus menghancurkan hidup kami. Fitri menoleh perlahan. Aku? Menghancurkan hidup kalian? Tidak. Ilham. Kau yang memilih jalur ini. Kau yang membiarkan dirimu dirusak oleh kesombongan dan nafsu. Dan sekarang, kau panen hasil dari semua itu. Ia berdiri dan meletakkan 2 amplop di hadapan Ilham dan Rina. Surat pemecatan. Efektif hari ini. Segala fasilitas, mobil kantor, kartu akses, dan email perusahaan akan dinonaktifkan dalam waktu 1 jam. Rina berdiri gemetar. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Justru aku bisa, jawab Fitri tenang. Karena aku pemilik saham terbesar. Dan karena ini perusahaanku. Ilham terdiam. Ia tak mampu lagi melawan. Hancur sudah harga dirinya. Dulu dia meninggalkan Fitri karena merasa malu punya istri kampungan. Sekarang dia dipermalukan di depan seluruh direksi oleh wanita yang sama, wanita yang ia buang karena dianggap tidak pantas. Rina menangis. Tolonglah, aku punya anak, aku butuh pekerjaan ini. Fitri menatapnya dingin. Kau tidak ingat pada anakmu ketika merebut suamiku. Kau tidak pikirkan anakku ketika kau hancurkan rumah tanggaku. Sekarang kau baru memohon? Terlambat. Fitri memberi isyarat ke petugas keamanan yang sudah bersiap di luar ruangan. Mereka masuk dan mendampingi Ilham dan Rina keluar dari ruang rapat. Langkah mereka berat. Kepala tertunduk. Para karyawan yang dulu mereka injak kini memandang mereka dengan tatapan iba dan sinis. Setelah pintu tertutup, Fitri kembali duduk dan melanjutkan rapat seperti biasa. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya kekuatan, ketegasan, dan harga diri yang selama ini ia pertahankan dengan diam. Setelah rapat selesai, Fitri berjalan ke ruang kantornya. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Tangannya menyentuh kaca, dan dalam diam ia mengingat semua yang telah ia lalui. Dari istri yang dianggap kampungan, difitnah, ditendang dari rumah, sampai akhirnya berdiri sebagai pemilik perusahaan yang membuat semua bersujud di hadapannya. Tiba-tiba pintu diketuk. Asisten pribadinya masuk. Bu Fitri, ada yang ingin bertemu. Namanya Nadira Putri dari Bu Rina. Fitri mengerutkan kening. Suruh masuk. Seorang gadis remaja masuk. Wajahnya sedih dan matanya sembab. Ia berdiri di depan Fitri dengan tangan gemetar. Maaf, Bu. Saya tahu ibu pasti benci mama saya. Tapi saya mohon jangan pecat mama. Dia memang salah. Tapi saya cuma punya dia. Fitri terdiam cukup lama. Hatinya sempat goyah. Tapi ia tetap menjaga wibawanya. Apa yang ibumu lakukan tidak bisa aku ampuni dengan semudah itu. Tapi aku juga tidak kejam terhadap anak-anak. Ia memanggil asistennya. Siapkan beasiswa untuk Nadira. Sekolah, kebutuhan hidup, dan uang sakunya akan ditanggung perusahaan.
Tapi jangan beritahu ibunya. Katakan bantuan ini dari yayasan. Nadira menangis. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Fitri tersenyum tipis. Jadilah berbeda dari ibumu, Nak. Jangan mengandalkan orang lain untuk masa depanmu. Kau bisa lebih dari ini. Setelah Nadira keluar, Fitri menghela napas panjang. Hatinya memang terluka. Tapi ia tahu, membalas dengan kebijaksanaan lebih menyakitkan bagi musuh daripada balas dengan kebencian. Sore harinya, Fitri berdiri di lobi utama perusahaan. Ia melihat Ilham yang kini berdiri di depan pintu, tak tahu harus kemana. Rina duduk di trotoar, menangis sambil memeluk lutut. Dunia mereka runtuh. Mereka telah meremehkan wanita yang mereka kira lemah dan kampungan, tanpa tahu bahwa wanita itu menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan sekarang, semua orang tahu siapa Fitri sebenarnya.